Oh, ini rambut baru ini. Pak Amirul Hussein ini, nah tahun baru rambut baru ya, hati baru juga ya, tapi jangan pacar baru. Tapi kalau belum ada pacar gak apa-apa pacar baru ya. Oke, baik, ini Muhammad Afina ini udah mandi belum nih? Rambutnya kok kemana-mana itu. Aduh, Muhammad Afina, yang lain udah rapi udah ya. Siapa yang gaya baru ini tahun 2022 ini? Kalau Faras kayaknya rambutnya seperti itu aja ya. Daniel mungkin ya yang rapi banget gitu. Siapa lagi? Kalau Alivia nih gayanya sama ya Alivia ya. Mungkin apanya yang berbeda? Mungkin alisnya kali ya. Siapa lagi nih? Saya cek dulu satu-satu wajahnya ini ya. Mungkin karena tahun barunya terlalu lama liburnya ini. Oke, ini Arum, Puja, Gilang, Octavia masih banyak yang belum on cam ya. Saya nggak bisa lihat. Nah, Puja, Gilang, Nanda, Alif, Arum, Nila, Revanza. Baik, mana itu saya. Kita hari ini akan melakukan ya mengerjakan soal mengenai preventive expenditure dan damage cost avoided ya. Adapun nggak mau di ini lagi nih. Oke, ada pun learning outcome yang harus kita capai adalah mensimulasikan cost based approach yaitu preventive expenditure dan damage cost avoided dalam penentuan nilai sumber daya alam. Kegiatannya yaitu praktek atau simulasi mengerjakan soal ya penggunaan kedua metode tersebut dalam penelitian sumber daya alam. Materi pembelajarannya yang pertama menyusun kebutuhan data, yang kedua memahami data, yang ketiga menghitung nilai sumber daya alam, terus yang keempat interpretasi data, dan lima menyajikan data. Nanti mohon dibuatkan dalam PPT juga boleh ya, tapi terlalu banyak PPT-nya nanti ya. Tapi saya maunya individu ya. Tidak masalah dibuatkan dalam PPT saja, setiap individu mengerjakan nanti dimasukkan ke link ya seperti tugas yang minggu lalu begitu. Oke, kita review sedikit mengenai preventive expenditure, juga dikenal dengan sebutan mitigate defensive expenditure approach. Itu jasa lingkungan bisa dinilai dengan melihat seberapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan pencegahan peningkatan kerusakan akibat hilangnya jasa sumber daya alam. Adapun tahapannya, yang pertama kalian mengidentifikasi dulu fungsi sumber daya alam yang akan dinilai, misalnya fungsi hidrologi dari hutan. Yang kedua, menentukan upaya pencegahan peningkatan kerusakan akibat hilangnya jasa tersebut. Yang ketiga, menyiapkan data fisik termasuk harga pasar untuk masing-masing komponen yang dibutuhkan. Yang keempat, menghitung jumlah nilai moneter untuk menciptakan semua fungsi atau manfaat yang diganti. Misal jika suatu sumber air minum tercemar, maka diperlukan upaya untuk pemurnian air atau water purification ya. Nah, itu biaya untuk pemurnian air itu berapa. Nah, disitulah nilai dari sumber daya alamnya ya. Lalu untuk metode damage cost avoided mengestimasi nilai ekonomi berdasarkan biaya yang dihasilkan akibat hilangnya jasa lingkungan, stok atau aset fisik, ditambah flow atau aliran ekonomi seperti usaha yang tidak beroperasi. Pendekatan ini menggunakan nilai properti yang dilindungi sebagai sebuah ukuran dari manfaat yang disediakan ekosistem atau lingkungan. Nah, ini contohnya ya, bahwa di situ ada mobil yang hilang, ya rumah yang tenggelam, pohon-pohonan yang hilang, ya, dan sungainya mungkin yang nggak bisa digunakan lagi.
gitu ya. Nah, adapun tahapannya yang pertama mengenali dulu jasa perlindungan yang disediakan dan menaksir area proteksi yang akan berubah sesuai skenario kehilangan ekosistem, yaitu mencakup informasi mengenai kemungkinan peristiwa kerusakan yang terjadi dan tingkat kerusakan di bawah skenario ekosistem loss yang berbeda. Yang kedua, mengenali infrastruktur, properti, dan populasi manusia yang akan terkena dampak perubahan proteksi, menjelaskan batasan dampak yang tidak akan dianalisa ya. Jadi nanti harus ada batasannya sejauh mana begitu ya. Yang ketiga, mengestimasi biaya kerusakan tersebut dengan menggunakan informasi dari nilai aset yang mempunyai risiko. Nah, ini latihan soalnya. Yang pertama, terdapat 4 soal untuk latihan. Latihan dikerjakan individu. Yang ketiga, latihan preventive expenditure terdiri atas 2 soal. Yang keempat, latihan damage cost avoided terdiri atas 1 soal. Soalnya ada 2 soal itu ya. Yang kelima, link untuk soalnya ini di sini ya. Saya kirimkan PPT ini ke kalian. Nanti bisa diakses ya, ini contohnya soalnya saya ini, kalian tinggal klik. Soalnya itu 1, 2, 3. Oke, soalnya 3 ya, bukan 4 soal ya, 3 ya. Baik, saya share dulu ke grup ya PPT-nya. Husen, apa kemarin nama grupnya Husen? Saya nggak hafal ya. SDA atau apa ya? Penilaian SDA kelas 503, Bu. 503. Ya, terima kasih. Baik, sudah saya share ya. Silakan dibuka, lalu silakan dikerjakan masing-masing. Waktunya dikumpulkannya sebenarnya seharusnya kan setelah berakhir kuliah ini, tapi saya kasih waktu hingga nanti sore ya, seperti biasa. Nanti tolong siapa Husen nanti minta tolong buatkan link untuk mengumpulkan, atau dengan yang kemarin juga boleh ya, link yang kemarin. Link Bitly yang kemarin juga bisa digunakan, apa-apa. Silakan dikerjakan, boleh tidak off ya ininya, kameranya, silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan nanti langsung saja. Nanti kita akan berakhir jam 11.30.
Kalian boleh mengerjakannya nggak harus di Zoom ya, boleh mengerjakannya di apa namanya keluar dari Zoom ini. Dan jangan lupa presensi ya. Kalau pertanyaan langsung saja mengajukan pertanyaan begitu. Silakan diakses PPT-nya diakses, lalu nanti ada linknya tadi ya di situ soalnya. Silakan dibuka. Selamat mengerjakan. Terima kasih, Bu.